Aduh, di luar hujan nih. Tanggal berapa sekarang, Kang? Tanggal 5. Sekarang 5 November 2020. Saya mau cerita nih, kemarin saya sebelum pendataan atau sebelum survei ke lapangan, saya meliput acara demo. Demonya tuh mendemo, siapa kan kemarin tuh mendemo? Demo Presiden Prancis. Oh iya, Presiden Prancis, Macron. Iya, Macron. Ya, mengenai penghinaan kepada Nabi Muhammad. Telah hadir pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini tepat tanggal 4 November tahun 2020. Mudah-mudahan tujuan kita sama, yaitu dalam rangka membela Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Prancis. Oleh karena itu, ikhwan sekalian rahimakumullah, dalam rangka kita melawan terhadap mereka-mereka yang membenci terhadap ajaran agama Islam, terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita yakin mereka atau negara Prancis senantiasa mengadakan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan itu jelas melanggar terhadap undang-undang. Meskipun dia sebagai kepala negara, sebagai presiden, tapi tidak harus seperti itu. Jangan sampai seolah dia memanfaatkan kedudukannya, menyalahgunakan kebijakannya sebagai seorang pemimpin negara. Ikhwanillah rahimahullah, di mana-mana seluruh dunia, insyaallah mudah-mudahan saudara-saudara kita melakukan aksi seperti ini dan mereka memecah terhadap apa yang telah dilakukan oleh si Macron, Presiden Prancis itu, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita yakin mereka atau negara Prancis senantiasa mengadakan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan itu jelas melanggar terhadap undang-undang. Meskipun dia sebagai kepala negara, sebagai presiden. Saya melihat ya bahwa kemarin tuh banyak ormas, bahkan katanya sampai ribuan, Kang ya? Ribuan. Jadi masyarakat Tasikmalaya yang turun ke jalan tuh sampai ribuan. Saya membayangkan seandainya yang orang yang turun ke lapangan itu saudara-saudara kita juga, seandainya mereka ikut bergabung di pakirmiskin.care.com, merapihkan data fakir miskin, kayaknya asik, Kang ya? Iya. Jadi data yang semrawut bisa cepat rapi. Iya. Betul nggak, Kang? Betul. Nah, cuman sayangnya mungkin kami belum menemui masing-masing ormas ya. Insya Allah kedepannya akan ya. Iya, insya Allah. Iya. Nah, bicara mengenai pakirmiskin.care.com, sebenarnya kami itu ingin membantu pemerintah, gitu Kang ya? Iya. Betul. Kami ingin membantu pemerintah, sekaligus kami ingin membantu fakir miskin. Membantu masyarakat pula. Nah, Membantu masyarakat yang berada. Yang berada Barangkali juga ya. Mau donasi. donasi atau infaknya kelebihan hartanya dia ingin. Ya betul. Jadi kami ingin membantu semua elemen masyarakat, apalagi masyarakat level bawah. Iya. Dan kami ingin membantu pemerintah untuk merapihkan data fakir miskin. Nah, kalau misalkan kami didukung oleh semua, gitu ya Kang ya? Iya. Kemungkinan besar data fakir miskin akan segera rapih dan kota Tasikmalaya menjadi kota percontohan, Kang ya. Iya. Nah, jadi data yang dibuat di pakirmiskin.care.com tuh betul-betul transparan dan itu adalah buatan rakyat. Ini rakyat nih, Kang Diki lihat. Kang Diki rakyat bukan? Rakyat jelata. Ini Rakyat bukan rakyat jelata, rakyat biasa. Ini Hanya pekerjaan, hanya buruh konveksi. tuh, ini dua-duanya Diki. Oh, Kang, ini Kang bikin apa, Kang? Bikin Ini banyak kain. underwear. Oh, Celana dalam. celana dalam ya. Gomal. Oh, jadi Tas Kang, tasik ini. Kang Diki bagian apanya nih? Motong. Oh, motong untuk bahan dijahit.
dijahit. Jadi celana Jadi celana dalam. dalam. Mudah-mudahan celana dalam artis Jangan ini. dikira ini teh kalau nggak salah, kalau perhitungan saya ini sekitar dari Tasikmalaya total mungkin dari keluar Tasik itu 1.000 kodi per hari lebih, bisa lebih 1.000 kodi per hari. Satu kodi berapa piece? 20. 20. Berarti 20.000 kodi per hari. 20. Lebih dari 40 pengrajin yang ada di Tasikmalaya. Tapi mungkin kurang perhatian, jujur aja. Yang saya tahu itu kurang perhatian dari pemerintah. Wah, Komunitas kami ini ingin membantu pemerintah dalam hal pendataan, bukan pendanaan ya, pendataan. beda ya. Beda. Kalau Pendanaan pendanaan juga perlu buat Iya. kita. Contohnya seperti ini. Sekarang banyak data yang mungkin hanya tertulis ataupun hanya dengan foto. Contoh, ada data fakir miskin. Di mana sih fakir miskin tersebut tinggal? Itu ada datanya. Namanya ini, alamatnya di sini, dan lain-lainnya hanya tertulis lah. Dan foto wajahnya mungkin ada. Nah, kalau di fakir miskin care, kita itu bikin lebih rinci, lebih detail. Kita bikin video. Jadi kita wawancara dari sumber yang bersangkutan langsung untuk mengatakan ataupun mengutarakan seberapa parah atau seberapa apa ya? Jadi seberapa berat keadaannya, jangan sampai hanya tertulis sebagai warga miskin. Miskin juga mungkin ada tahap-tahapannya di fakirmiskincare.com. Jadi di website itu terpampang jelas orangnya seperti apa, tinggalnya di mana, dan ada hasil wawancaranya secara langsung. Jadi nggak hanya secara tertulis gitu. Jadi biar pemerintah tahu seberapa berat sih keadaan hidupnya. Baik kan, jadi benar-benar data itu data real dari masyarakat sendiri, dan yang mendata ya kita juga masyarakat biasa gitu. Penyaluran yang dari pemerintah, misalkan kan banyak bansos dari pemerintah itu. Sebelum Covid juga banyak. Ada bantuan ratilahu, bantuan PKH, BPNT lah. BPNT. Tapi di level bawah yang banyak yang terjadi di masyarakat itu keluhan-keluhan. Kenapa si Anu nggak dapat, kenapa saya nggak dapat, kenapa si Anu dapat tapi dia ekonominya tinggi, tapi levelnya ekonominya mungkin sudah Mapan lah. mapan tapi masih kebagian. Di fakirmiskincare.com kita akan membantu pemerintah. Sistem pemerintah mungkin yang dibangun itu bukan banyak kekurangan ya, bukan, mungkin yang dibangun pemerintah juga kan udah bagus. Tapi di level bawah atau di level menengah itu banyak oknum pengurus yang bermain. Karena saya juga pernah ngurus beberapa bansos, ikut terjun di lapangan, dan gitu banyak beberapa oknum yang ya udah terbiasa. Oke, jadi maksud Kang Diki begini. Banyak tikus ya, banyak tikus-tikus yang menggerogoti gitu Kang ya. Iya. Nah, fakirmiskincare.com ini kalau saya boleh jujur, itu dilakukan atau dikerjakan oleh rakyat biasa. Ini lihat nih kondisi Kang Diki ini, jujur nih. Ini kantor Kang Diki ya. Bukanlah tempat kerja. Tuh, tempat kerja. Tempat kerja Kang Diki, biliknya pun didesain seperti ini tuh. Ini desain ya, mahal-mahal nih. Bukan, ini seni nih. Bukan rekayasa. Ini pun seni tuh, lihat. Tuh, jebol kayak gini seni. Jadi memang ini didesain seperti ini. Bahwa fakirmiskincare.com itu hasilnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. untuk rakyat.
4 November 2020. Barusan sudah keliling-keliling hunting penerima bantuan, dan ternyata banyak, tapi tidak semua siap untuk diekspos, tidak semua siap untuk didata. Nah, ini barusan saya sama tim saya nih, ada Kang Fahmi. Gimana Kang, barusan keliling-keliling Kang? Intinya pengalaman pertama ya, ikut mengesankan hunting. Ya ternyata tidak semudah yang dikira gitu. Jadi ada beberapa faktor ya kata tadi juga, tidak ada yang tidak mau diekspos karena mungkin wajah keluarganya terpampang di media sosial atau gimana gitu ya. Tapi masih semangat ya Kang? Semangat. Untuk hari ini ya cukup melelahkan, soalnya agak sedikit ngantuk. Karena semalam habis ngeronda, jadi ya matanya agak harus dicas kayaknya biar segar lagi. Tapi ya dari hari ini dapat pelajaran lah bahwa yang kita ingin ekspos itu tidak semuanya menerima. Ada yang diri pribadinya, ada juga dari anggota keluarganya, mungkin dengan beberapa alasan lah. Kalau capek emang, tapi tetap semangat lah. Iya. Itu kenapa Kang pada tidak semua mau didata Kang? Ya begitulah, kadang-kadang ada ego juga gitu. Tapi intinya kita tetap berjuang aja lah, semangat aja. Ya sekian aja ya. Oke. Alhamdulillah ternyata dikarenakan saya kurang gaul, kurang bersosialisasi di kampung sendiri, di masyarakat. Ternyata setelah saya terjun ke masyarakat, banyak ya saudara-saudara kita yang perlu kita bantu. Nah, sekarang kita ngopi dulu. Disediain kopi. Sampai ketemu di video berikutnya. Mana itu Kang? Biasa ngebul.